Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Kakak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Dengan Kakak siapa ini? Riani. Ya, perkenalkan Kak, saya Febi Ariani. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pertama, saya berterima kasih kepada Kakak karena sudah mau saya wawancarai pada hari ini. Saya mewawancarai Kakak karena Kakak sangatlah relevan dalam tema saya, yaitu stres belajar pada mahasiswa yang bekerja. Sebelumnya, wawancara ini akan berlangsung sekitar 25 menit ya Kak. Saya meminta izin kepada Kakak, apakah boleh saya video dan saya rekam suara di wawancara kali ini? Silahkan, boleh. Kakak tidak perlu khawatir karena data ini bersifat rahasia. Oke. Kita lanjut ya Kak. Bagaimana Kakak itu mengelola waktu kuliah dan waktu bekerja? Misalnya kita kuliah pagi, nah otomatis kan pagi itu kita nggak mungkin sampai sore kan tuh ya kuliahnya, tergantung dosen juga sih. Jadi waktu pagi hari kita kuliah, terus sorenya kita kerja. Misalnya kita kuliah jam 8 sampai jam 10 minimal. Nah, kita gunain sesudah kuliah itu untuk ngerjain tugas atau istirahat sebentar. Nah, nanti lanjut lagi kita kerja jam 5. Jadi pas kita pulang kerja itu kita nggak mikir lagi nih ada tugas atau apa. Jadi kita pulang kerja itu langsung istirahat gitu. Bagaimana Kakak itu menghadapi situasi di mana jam kuliah itu tiba-tiba berubah? Sedangkan kan Kakak harus bekerja ya. Itu bagaimana Kakak untuk menghadapinya? Misalnya kita ada kuliah pagi ya, nah, tiba-tiba dosen nginfoin nih, hari ini kita jam kuliah diundur, misalnya diundurnya ke sore. Nah, tapi kan saya kuliahnya sore nih ya, bukan kuliah, kerja, jam 5 kerja. Nah, tapi kita kuliahnya sore, jam 3 misalnya. Jadi kita bisa gunain waktu pagi itu untuk istirahat sebentar, atau misalnya kita ada tugas, kita kerjain tugas sebentar, sampai waktunya kuliah. Pulang kuliah tuh kan kita nggak mesti sampai berjam-jam gitu ya. Mungkin kita 1 jam gitu. Nah, setelah pulang kuliah kita langsung ke tempat kerja. Jadi kalau pulang kuliah kita nggak ada waktu istirahat kan. Nah, otomatis kita langsung kerja, dan kerja pun itu nggak ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat mungkin beberapa menit. Jadi nggak ada waktu kita untuk mikirin tugas atau apa. Jadi kemungkinan besar saya ngerjain tugas itu sebelum masuk kuliah gitu. Oh begitu. Jadi Kakak itu memanfaatkan waktu untuk lebih beristirahat dan mengerjakan tugas perkuliahan begitu ya Kak. Apakah mengambil keputusan melanjutkan pendidikan ini itu Kakak rasa udah tepat? Menurut saya tepat, karena kan pendidikan itu memang nomor 1 ya bagi kita. Apalagi kita perempuan, pastinya kita butuh nih pendidikan. Apalagi kita nanti calon ibu, kita juga butuh yang terbaik untuk anak kita. Nah, mungkin kita bisa mengimbangkan ya, mana kerja, mana kuliah gitu. Terus apa nih motivasi Kakak ini bisa tetap semangat untuk menjaga semangat Kakak kuliah dan semangat Kakak untuk bekerja? Untuk semangat bekerja itu kita motivasinya buat diri sendiri aja ya. Kita kan mahasiswa perantau, apalagi kita perempuan, kita nggak mungkin kan selalu minta ke orang tua, dan orang tua juga nggak mungkin selalu ada. Misalnya selalu ada uangnya atau siap ini itunya.
Nah, otomatis kita harus berpikir nih bagaimana kita di perantauan misalnya nggak kelaparan. Otomatis kan kita nyari kerja. Nah, ya walaupun gaji sedikit yang penting memenuhi kebutuhan. Untuk semangat kuliah itu untuk diri kita sendiri juga sih. Karena kalau kita ngelihat teman, kita punya teman, pasti kita untuk semangat kuliah itu ada. Karena kita mikir, oh nanti kita ketemu teman, ketemu ini, cerita-cerita gitu. Oh begitu. Terus apa nih siapa nih modeling kakak dalam melanjutkan pendidikan? Modeling saya itu keluarga saya sendiri, karena saya ngelihat, oh kehidupan orang setelah sarjana, setelah punya kerja yang lebih baik itu enak ya hidupnya, enggak kayak kita yang di bawah gitu selalu susah banget nyari uang. Itu jadi modeling saya untuk lebih maju dan lebih bisa untuk kedepannya, kalau bisa itu bisa melebihi mereka. Oh begitu. Jadi kakak punya motivasi yang kuat ya untuk melanjutkan perkuliahan ini. Apa aja nih yang kakak dapatkan di perkuliahan? Walaupun bukan cuma, kalau ilmu kan pasti ya kak, tapi apalagi nih yang kakak dapatkan dari berkuliah ini? Yang saya dapatkan itu sikap ya. Sikap orang itu beda-beda. Apalagi misalnya kita kuliah nih, kita pasti punya banyak teman kan. Kita ngeliat nih teman yang benar-benar teman sama teman yang cuman butuh kita doang gitu. Jadi kita bisa melihat pertemanan. Misalnya kita nih teman ya semester 1 lagi asik-asiknya nih. Nah, untuk setelah selesai itu semester 1, semester 2, semester 3, semester berikutnya semakin sedikit. Nah, itu kita bisa lihat perubahan-perubahan orang begitu. Oh begitu. Jadi kakak bisa mensortir ya, mana teman biasa, mana teman yang memang teman gitu ya. Apakah kakak dapat dukungan nih dari keluarga atau teman atau pasangan atau semuanya begitu kak? Untuk dukungan keluarga itu nggak ada ya. Mungkin kalau dari dukungan teman, pasangan, itu saya selalu dapat dukungan. Apalagi dukungan dari teman-teman itu sangat memotivasi bagi saya sih. Kalau saya dalam keadaan terpuruk atau apa, mereka selalu dukung saya, dan pasangan saya juga selalu dukung saya. Apa yang saya lakuin itu dia selalu dukung gitu. Apa nih yang kakak lakukan kalau kakak ini sudah mulai capek sama semuanya kak? Kalau saya sudah mulai capek semuanya, saya beristirahat, nenangin diri. Misalnya kita me time gitu, jalan-jalan atau nonton bioskop gitu. Nah, itu bisa mengurangi rasa stres kita dalam bekerja, rasa stres kita dalam kuliah gitu. Terus kakak pernah nggak ada di titik dimana kakak tuh bener-bener udah capek banget sama semuanya? Pernah, saat itu saya udah capek sama semuanya. Saya capek dalam bekerja, saya capek dalam kuliah, saya capek dalam keluarga atau apa. Saya cuman duduk di kamar, saya sambil menangis, saya merenungi, kok nasib saya begini ya? Kok saya nggak seperti teman-teman saya, nggak seperti orang-orang yang saya temui gitu. Dan saya berpikir, apa saya akhiri aja hidup saya nih? Tapi saya berpikir, saya masih punya adik, dan adik saya juga nanti pastinya butuh saya gitu. Jadi saya kalau apa ya, kalau mau melakukan sesuatu tuh saya masih mikir gitu. Oh begitu ya kak. Kakak berarti sangat luar biasa, berarti masih di keadaan terpuruk kakak pun kakak masih memikirkan orang lain, karena kakak tuh punya adik ya yang harus kakak perjuangkan begitu. Terus bagaimana nih kakak bangkit lagi setelah itu tuh, kakak gimana caranya? Dari tadi ya, dukungan teman-teman itu sangat berarti bagi saya. Apalagi
mereka bisa kayak, Riani, kamu semangat ya, jangan terpuruk terus, kita selalu ada buat kamu jangan merasa sendirian. Kalau kamu lagi capek, kamu boleh kok ngomong sama kami atau ngobrol tentang keluh kesahmu, kamu selalu dengar kami. Nah, saya kayak merasa, saya didukung, jadi saya eh, mulai berpikir jernih lagi ya untuk bangun supaya enggak terpuruk dalam masalah-masalah itu aja gitu. Terus apa nih, kata kakak kan teman-teman kakak tuh selalu ada ya buat kakak, apa nih yang biasanya mereka lakukan kalau kakak tuh udah kayak gitu? Apakah ngajak keluar atau makan bareng atau bagaimana kak? Kalau teman-teman saya itu, mereka kalau nggak ngajak keluar, mereka datangin saya. Misalnya kan saya ngekos nih sendiri, kalau saya terpuruk, mereka datang ke tempat saya buat ngehibur, ketawa-ketawa gitu. Kalau begitu berarti teman-teman kakak ini sangat memahami kakak ya. Iya. Apakah stres itu mengganggu pola makan kakak? Kadang mengganggu, kadang enggak. Saya orangnya fleksibel sih mbak ya. Misalnya saya stres, kecuali saya memang stres batin banget, baru saya nggak mau makan atau menyentuh minum pun saya nggak mau gitu. Jadi kalau masih stres ya, stres bekerja, stres kuliah, saya masih bisa makan gitu mbak. Oh berarti itu tidak berpengaruh Iya, ya nggak terpengaruh. dalam pola makan. Terus bagaimana kak kalau sudah stres belajar, terus stres juga dalam pekerjaan, apa itu juga mengganggu pola tidur kakak? Sangat mengganggu ya, apalagi stres kuliah. Misalnya stres dosennya nih ngasih tugas terus nih, nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, terus di kerjaan juga banyak tekanan ini kan, kita harus memenuhi target segala apa. Nah, kita tuh mikir, pikiran kita tuh jadi kemana-mana nih. Misalnya nih, ini tugas gimana gimana ngerjainnya, ini target kerja juga gimana ngerjainnya, jadi kita pusing. Dalam satu malam tuh mungkin saya nggak bisa tidur ya, karena saya mikirin pekerjaan saya, perkuliahan saya gitu. Terus apa nih yang kayak buat kakak itu jadi kembali, oh ya nggak apa-apa deh, kita bakal lakuin lagi, itu gimana kak? Itu dari diri sendiri sih mbak. Misalnya gini, motivasi buat lulus kuliah misalnya, ya udah deh kita kerjain aja lah walaupun salah, yang penting selesai gitu. Dan pekerjaan pun gitu, walaupun salah di mata bos, yang penting ya selesai gitu, supaya kita nggak mikir-mikir dan nggak buat kita stres di stuck di situ doang gitu. Apakah kakak pernah ada di keadaan dimana kerja itu kakak sudah benar-benar males banget, terus kuliah juga kakak rasa tuh nggak baik-baik banget? Pernah ya, saat itu saya misalnya saya kerja di rumah makan ya, nah di situ tekanan dari bosnya, tekanan dari teman-teman yang lain, belum lagi teman-teman yang nggak suka sama kita. Nah itu membuat dan berpengaruh banget di kerjaan. Membuat kayak, malas banget nih kerja, ketemu orang-orang gini lagi, orang-orang yang nggak suka sama kita. Begitupun kuliah. Misalnya kita punya musuh nih di kelas nih, malas banget nih. Atau punya atau apa sorry atau misalnya ketemu dosen yang memang kita nggak suka pada hari itu, nah kita mikir, malas banget nih kita kuliah, malas banget nih turun, kayak hambar aja gitu mbak, kayak mana ya masakan tanpa garam gitu loh mbak ya. Kalau seperti itu kan tadi sudah lelah ya dengan semuanya. Benar. Itu mempengaruhi emosional kakak nggak? Secara emosional sangat mempengaruhi, apalagi saya orangnya amarahnya kuat ya, emosionalnya juga kuat, jadi saya tuh harus benar-benar bisa ngontrol diri saya gitu mbak. Terus tapi pernah nggak kakak tuh kelepasan bener-bener kakak tuh emosi banget gitu karena kakak udah lelah sama semuanya? Pernah, saya kalau emosi itu saya nyakitin diri saya sendiri mbak. Saya nggak bisa ngelampiasan ke orang. Misalnya saya punya teman nih, punya teman dekat, saya nggak bisa buat ngelepasin emosi saya ke orang-orang. Saya harus ngelepasinya itu untuk diri saya sendiri. Saya bias kadangnya tuh
mukul dinding lah, mukul kaca lah, pokoknya sampai saya berdarah baru saya bisa tenang gitu Mbak. Wah, berarti kakak ini bener-bener kalau udah lelah dengan semuanya nih, berarti kakak tuh bener-bener harus menyakiti diri kakak dulu ya, baru kakak puas. Apakah kakak dengan kondisi itu, kakak sedikit khawatir juga sama diri kakak? Enggak khawatir Mbak. Justru saya berharap saya itu meninggal. Jadi yang kakak tuh malah berharapnya kakak lewat gitu ya, Iya. daripada kakak tuh harus gimana nih caranya biar aku nggak melakukan itu lagi gitu. Tapi kan pasti teman-teman kakak tuh selalu gimana caranya biar kakak tuh nggak melakukan itu kan. Iya. Terus ketika dengar apa kata mereka, apakah kakak merasakan ketenangan? Kadang merasa tenang ya, sedikit tenang karena dikasih kayak motivasi atau apa ke kita. Itu cuma berlangsung sebentar doang Mbak. Nanti lama-kelamaannya itu nggak saya dengar gitu, saya pasti ngelakuinnya lagi gitu. Terus gimana nih, biar kakak itu, kan kakak tadi kan bilang kalau kakak itu harus nyakiti diri kakak dulu ya, baru kakak merasa tenang gitu. Terus kata-kata teman-teman kakak juga itu paling sedikit aja gitu yang berpengaruhnya. Apakah kakak itu tidak khawatir gitu pada diri sendiri tuh, jadi nggak ada gitu kak? Nggak ada. Jadi berarti kakak ini nggak boleh sendiri dong, berarti kan? Berarti harus ada temannya terus. Ya, jadi segitu parahnya ya kak, yang stres ini merusak kakak. Terus kalau misalnya begitu, berarti tidak ada motivasi dengan yang lain-lain? Nggak ada. Jadi kalau udah capek, benar-benar udah mentok sampai situ aja gitu. Iya. Kita begitu berpengaruhnya ya. Terus kan kakak tadi udah bilang ya kalau misalnya kalau kakak stres banget, kakak mau bunuh diri dan sebagainya, nggak ada lagi motivasi untuk hidup atau bagaimana. Terus teman-teman kakak tuh kalau udah kayak gitu, pernah nggak mereka melakukan sesuatu yang menurut kakak tuh, wah ternyata mereka peduli banget sama saya gitu? Pernah suatu saat itu saya ngelakuin nyakitin diri ya. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba teman-teman saya datang ke tempat saya kayak ngebujuk ya, Riani jangan gini terus, kamu hargain hidupmu atau apa, buat orang yang kamu senangi senang gitu. Ada nggak kak keinginan kakak setelah melewati ini semua gitu kak? Keinginan saya cuma satu ya, bahagia aja. Bahagia dengan cara apapun itu. Iya, gitu. benar. Jadi kakak setelah ini jadi mau bahagia dengan cara apapun itu. Kemudian kakak, berarti kakak itu tuh tetap melakukan hal yang biasanya tiap hari kakak lakukan, walaupun sebenarnya kakak itu sendiri juga benar-benar stres gitu kan. Berarti kakak tuh adalah orang yang hebat, berarti tetap melakukan aktivitas yang seperti biasa di dalam keadaan kakak yang cukup, kalau saya dengar cukup ngeri ya kak. Jadi saya sebenarnya agak shock dengarnya, tapi kakak pasti bisa. Kemudian jadi setelah nanti lulus sarjana, apa nih planning kakak ke depannya? Bekerja dan nyenangin adik saya. Bekerja dan nyenangin adik kakak. Oke, baik. Apakah kakak akan lebih di bidang mana nih? Maksudnya di bidang pendidikan kah? Atau di bidang lebih ke makanan atau kemana gitu kan? Ke pendidikan sih mbak. Iya. Jadi kakak tuh lebih suka ya di bidang pendidikan? Iya benar. Kalau alasannya, saya boleh tahu alasannya nggak? Alasannya kenapa saya suka di bidang pendidikan itu karena lucu aja sih mbak. Kayak kalau kita misalnya kerja di pendidikan tuh kita dihargain orang atau enggak kita
lebih ke ada rasa senang tersendiri gitu. Berarti kakak ini suka sama bergaul. Maaf kak, berarti kakak ini suka sama anak kecil gitu. Kalau dibilang suka sama anak kecil sih enggak juga sih mbak, tapi lebih ke gemar aja gitu ngeliat anak-anak belajar atau apa gitu. Oh, berarti kakak itu sangat senang ya melihat anak-anak itu belajar, terus mereka berproses dalam prosesnya gitu. Bahkan kakak sendiri kan punya adik ya, Iya. pasti kakak ngelihat dari proses-proses Iya. itu. Begitu. Terus bagaimana nih kakak tuh bisa apa ya, ibaratnya kan tadi kakak udah bilang kan kalau kakak tuh udah pokoknya mau akhiri hidup deh, kakak bisa sampai titik ini gitu kak. Itu yang paling besar itu karena siapa, atau karena memang diri kakak sendiri, atau masih ada dukungan-dukungan yang lain gitu? Pertama saya terima kasih ke diri sendiri karena sudah bisa melewati berbagai ego dalam diri, terus ke teman-teman dan juga pasangan sih gitu. Karena mereka sangat berperan penting dalam hidup saya gitu. Jawabannya sangat membuat saya itu awalnya kaget ya kak, tapi saya merasa bangga gitu terhadap kakak, walaupun kakak itu apa ya, setiap harinya merasa berat, tapi kakak tetap menjalani hidup kakak seperti biasa gitu. Kak, tidak terasa waktunya sudah habis. Saya berterima kasih banyak sekali kepada kakak, dan saya sangat-sangat berterima kasih sekali karena setelah mendengar ini saya menjadi apa ya, mempunyai motivasi. Jadi walaupun kita mempunyai segala permasalahan yang ada di hidup kita, tapi kita harus tetap ada di jalan kita, tujuan kita. Mau seberapapun masalahnya, mau sesetres apapun keadaannya, sesuntuk gimana pun, yang kita harus raih itu adalah cita-cita kita. Yang harus terjadi itu adalah keinginan kita begitu. Dan kakak hebat banget di semua keadaan kakak tetap memperjuangkan adik kakak. Iya, ya begitu kak. Terima kasih kak atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi, makasih mbak. Ya, selamat pagi.